Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali Pak Andi akan melanjutkan kisah hijrah Rasulullah Muhammad SAW ke Madinah. Ini Pak Andi di Kampung Edukasi Sampah Sekardangan Sidoarjo, di mana Pak Andi tinggal di sini. Kembali anak sekalian, kita lanjutkan cerita hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika dakwah Rasulullah semakin mendapatkan simpati dari masyarakat, banyak yang memeluk agama Islam. Namun di sisi yang lain, berbagai ujian, berbagai hambatan, penyiksaan terus dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah yang kemarin sempat berhijrah ke Taif akhirnya mendapatkan perlawanan, maka diatur lagi lah untuk berhijrah ke Madinah. Anak sekalian, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak sekalian, malam itu orang-orang kafir Quraisy ingin melakukan penangkapan, khususnya kepada Rasulullah. Direncanakanlah barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta dari kelompok Abu Jahal, Abu Sofyan, kelompok Abu-Abuan. Rencana itu akhirnya didengar oleh kelompok-kelompok yang selama ini benci dengan Islam, benci dengan Rasulullah, sehingga dia mengatur bagaimana caranya bisa menangkap Rasulullah. Malam yang dingin itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menuju ke Madinah, berhijrah dari Makkah ke Madinah. Maka Rasulullah pun berkunjung ke rumah Abu Bakar. Dari rumah Abu Bakar itu Rasulullah mengatur strategi. Tapi sebelum ke rumahnya Abu Bakar, rumah Rasulullah sudah dikepung oleh orang-orang bayarannya, kelompok Abu Jahal itu. Di rumah itu ada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali diperintahkan, "Hei Ali, kamu tidur di sini di kamarku. Saya akan menuju ke rumahnya Abu Bakar untuk berangkat berhijrah." Maka anak sekalian, di tengah yang dikepungan tentara-tentara itu, Allah memberikan rasa ngantuk yang luar biasa kepada para pengepung itu, sehingga Rasulullah bisa keluar meninggalkan rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar. Dari rumah Abu Bakar itulah Rasulullah menuju ke Madinah, beristirahat di Gua Thur. Ternyata mereka yang tertidur itu bangun mencari kemana Rasulullah. Ternyata setelah buka pintunya, yang ada adalah Ali bin Abi Thalib yang sedang tertidur. Maka para penjaga itu terkecoh, sehingga dia mencari Rasulullah kemana, menuju ke jalur tempat perjalanannya menuju ke Madinah. Ketika itu Rasulullah sedang beristirahat di Gua Thur bersama Abu Bakar. Dalam gua itu sempit, tidak ada ruangan yang cukup. Abu Bakar sempat sedih, dan tentara-tentara itu sudah mendekati. Maka Rasulullah mengingatkan, "Hai Bakar,
La tahzan, janganlah takut, Allah bersama kita. Maka ketika pasukan itu menuju ke Gua Thur, Allah menurunkan di pintu gua itu ada burung yang sedang mengeram. Ada laba-laba ditutup di pintu masuknya, sehingga mereka beranggapan di dalam gua ini tidak ada orang. Padahal di situ ada Rasulullah dengan Abu Bakar. Tapi Allah Maha Kuasa menyelamatkan mereka. Maka keluarlah mereka, para tentara itu meninggalkan, menuju ke jalurnya, menuju ke Madinah. Di tengah perjalanan menuju ke Madinah itu, Rasulullah dikejar oleh Suraqah. Ternyata Suraqah ini mengejar sampai mendekat sehingga kudanya terjatuh. Dia dibantu untuk dibangunkan. Maka saat itu juga Rasulullah menolongnya. Yang semula dia ingin membunuh Rasulullah, justru Rasulullah membantunya. Suraqah pun akhirnya kembali. Rasulullah melanjutkan perjalanan. Tapi sampai 3 kali dia mengejar lagi Rasulullah, terjatuh terus. Sehingga Rasulullah pun maafkan, sehingga dia kembali ke Madinah, ke Makkah. Suraqah ini gagal untuk membunuh Rasulullah. Di dalam perjalanan menuju ke Madinah ini, Rasulullah berjalan malam hari. Ketika siang beliau istirahat sekitar hampir seminggu lebih. Rasul menuju ke Madinah. Ternyata masyarakat Madinah sudah menanti kedatangan Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman tadi, barang siapa yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, Allah akan berikan rahmat dan ampunannya. Sungguh luar biasa penyambutan masyarakat Madinah yang sudah mengeluh-elukan kehadiran seorang pemimpin, seorang tokoh yang hebat. Sesampai di Madinah, Rasulullah pun memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Bilal adalah orang yang pertama mengumandangkan azan. Dengan suara yang merdunya, panggilan azan itu menunjukkan bahwa usaha-usaha meraih kemenangan bisa terwujudkan. Setelah mengumandangkan azan dilanjutkan dengan sholat, Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat untuk dipersaudarakan. Mereka yang dari Makkah disebut kaum Muhajirin, dan mereka yang dari Madinah disebut kaum Ansor, dipersaudarakan. Sehingga luar biasa persaudaraan mereka. Kaum Muhajirin dibantu oleh mereka kaum Ansor. Apa kebutuhannya disiapkan oleh kaum Ansor. Begitulah indahnya ajaran Islam. Berhijrah Rasulullah, berpindah dari Makkah ke Madinah, adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kita pun hendaknya mengambil hikmah dari hijrah itu, yaitu berpindah dari keburukan menuju yang terbaik, dari kemalasan menuju berpindah kepada penuh semangat, dari rasa sombong dirubah menjadi orang yang santun. Itulah hijrah. Maka peringatan tahun baru Islam dengan mengenalkan sejarah hijrah Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk melakukan perubahan menuju yang lebih baik, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa terwujudkan. Demikian juga saat di Madinah, persaudaraan yang telah dikuatkan oleh Rasulullah begitu bagus, sehingga sukses dakwah di Madinah menguatkan persaudaraan dan dakwah Islam. Demikian secara singkat kisah hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan terus beribadah dan semangat belajar.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.